Elizabeth Aupara yang dikenal dengan nama Nowela Idol ternyata juga ikut diperiksa oleh Baris Krim Polri pada Jumat 22 April 2022. Nowela datang jam 2 siang dan telah diperiksa dengan jajaran 16 pertanyaan dari tim penyidik. Nowela mengaku bahwa ia tidak tahu menahu soal DNA Pro. Tetapi pada saat Agustus 2021, ia hanya membantu temannya untuk mengisi sebuah acara menyanyi. Pemeriksa Nowela berbarengan dengan Yosi Project Pop yang juga mengaku sempat mengisi acara DNA Pro di Surabaya, Jawa Timur beberapa bulan lalu. Simak video selanjutnya. Jadi tadi dipanggil oleh tim penyidik untuk kasus DNA Pro ya, trading. Dan puji Tuhan hasilnya baik. Saya juga diterima dengan baik, juga dibantu juga dengan baik, gitu ya. Saya memang pernah mengisi acara tahun lalu, 1 tahun yang lalu di Jakarta, gitu ya, dan yang memang hanya sebatas pengisi acara aja. Jadi tadi juga prosesnya semuanya sangat lancar, sangat mudah, dibantu dengan baik. Jadi ya bersyukur semuanya juga berjalan dengan baik. Ada berapa pertanyaan Kano? Ada berapa pertanyaan? Ya sekitar 16 pertanyaan. Untuk isi acara itu terima fee berapa Mbak kalau boleh tahu? Bulan Agustus tahun 2021. Cukup hanya sekali apa? Hanya sekali. Makasih Mbak Nowela. Makasih banyak. Jadi lebih hati-hati lagi nggak sih? Dengan kejadian ini. Ya, tentu saja jadi bahan pelajaran buat saya juga ya, kedepannya mungkin lebih hati-hati dalam menerima pekerjaan juga. Komentar teman-teman, keluarga, sahabat, gimana? Semuanya support karena saya cuma dipanggil sebagai saksi ya, dan saya juga hari ini ditemani sama adik saya, sama manajer saya, jadi saya bersyukur lah semuanya prosesnya jalannya lancar dan saya juga bersyukur sama orang-orang yang saya kasih. Mana tadi berapa pertanyaan? 16. Semuanya itu memang maksudnya Betul, hanya tentang DNA itu aja dan tentang keterlibatan saya yaitu sebagai polisi. awalnya gimana Mbak Nowela bisa karena kenali teman itu atau memang masih dihubungi oleh pihak DNA? Kebetulan lewat teman saya, jadi saya juga tidak kenal sama pihak DNA. Mereka juga masih awal-awal saya ingat saat itu. Saya sendiri juga nggak tahu itu acara apa karena saya memang tujuannya hanya membantu teman saya di acara tersebut. Udah lama berarti ya? Sudah lama, hampir 1 tahun yang lalu. Tidak pernah ada ajakan untuk ikut bergabung juga? Enggak sih, saya juga kebetulan memang karena mungkin bukan bidang saya jadi nggak begitu tertarik gitu ya kalaupun diajak bergabung. Karena Ya. tadi sempat ketinggalan. Tadi di dalam sempat diajukan beberapa pertanyaan Kak. 16 pertanyaan, kurang lebih 16 pertanyaan. Mbak Nowela, dengan adanya kejadian ini jadi lebih memilih selektif nggak sih? Ternyata ada tawaran-tawaran? Iya, tentu saja selain selektif ini jadi pelajaran penting buat saya ya. Maksudnya saya kan di sini hanya pekerja seni ya, kalau ada tawaran pekerjaan saya ambil gitu. Tapi mungkin sejak adanya kejadian ini mungkin jadi lebih pengen tahu detailnya acara tersebut, lalu latar belakangnya yang mengundang seperti apa. Saya rasa dulu bagi saya cuma pekerjaan, sekarang itu jadi hal yang penting untuk saya tahu juga. Kan selain Mbak Nowela banyak juga nih artis yang Ya. kemarin juga Rosa jadi mungkin ada komunikasi dengan mereka seperti apa? Sampai saat ini sih belum ada. Sampai saat ini belum ada. Sip, Ada terima artis kasih lain Mbak semuanya. mungkin yang manggung di Jakarta waktu Mbak Nowela manggung? Waktu saya saat acara saya hanya saya. Hanya Mbak Nowela aja. Ya. Kalau boleh tahu di mana? Mbak, waktu acara siapa yang ngajak Mbak tuh, Mbak? Ada. Saya maaf ya nggak bisa. Acaranya di Jakarta. Teman saya yang minta bantuan untuk mengisi acara tersebut. Dan itu juga kejadiannya sudah hampir setahun lalu ya, di bulan Agustus tahun 2021. Terus Mbak Nowela sendiri Udah. Ya. Pokoknya saya kalaupun diminta kerjasama bentuk apapun saya akan lakukan itu ya, termasuk mengembalikan uang. jadi Mbak Nowela sendiri maksudnya kapan nanti rencana mengembalikan uang? Sudah. Tadi kami semua sudah proses dan sudah selesai semua. Oh, udah selesai semuanya? Boleh Nggak ada tahu? baik. Ya. Nominalnya sendiri Nominal dari DNA Pro. sampai ratusan juta Mbak? Enggak sampai ratusan juta. Tapi Pak ditawarkan untuk membuka akun dari DNA Pro nggak Mbak?
Enggak. Mungkin ada teman atau saudara yang sudah ikut Setahu saya nggak ada juga. Saya cuma tahu dari berita aja juga sih. Dan memang saya ikutnya pun kan 1 tahun yang lalu saya rasa juga masih belum gempar gitu ya tentang DNA Pro. Jadi prosesnya saya datang kan sebagai saksi kasus DNA Pro. Ada 18 pertanyaan yang diajukan. Jangan ditanyakan urutannya, nggak hafal, nggak ingat. Kalau boleh detailnya. Gas, kencengnya. Nanti dulu Mbak. Terus jadi awalnya itu saya di awal Agustus tahun 2021 diminta oleh perwakilan dari DNA Pro untuk membuatkan mereka jingle. Kenapa demikian? Mungkin karena mereka mengetahui saya sering membuatkan lagu untuk orang, karena itu bagian dari jasa yang saya lakukan selain membuat lagu untuk project pop. Nah, jadi datanglah mereka dan memintakan saya untuk membuat jingle. Di awal Agustus tersebut, biasanya kalau membuat lagu itu membuat demo dulu. Nah, untuk membuat demo itu saya bukan cuma menawarkan notasi, tapi lirik, ya kan? Liriknya seperti apa? Tentu saja saya harus cari tahu perusahaan yang meminta saya bikin jingle tersebut. Pada saat itu saya mencari infonya, memang di bulan Agustus tersebut, info yang menyatakan bahwa DNA Pro adalah sebuah perusahaan yang ilegal atau semacamnya, itu tidak ada. Jadi saya rasa saya sama seperti yang lain juga yang tertipu, baik yang invest di situ ataupun di hire jasanya untuk melakukan pekerjaan yang serupa. Kalau dalam hal ini saya adalah membuat lagu. Jadi saya membuat lagunya, saya membuat liriknya. Makanya kalau ada liriknya sepertinya ajakan, itu pun lirik ada prosesnya ya, ada QC-nya. Jadi kalau saya tawarkan lirik seperti ini, DNA Pro pasti akan membenarkan, oh dibikin seperti ini, kata ini diganti. Jadi ya kita bekerja secara profesional aja lah. Jadi keterlibatan saya di sini adalah hanya profesional begitu. Nah ini yang kemudian pada saat itu ya semuanya berjalan aman-aman saja sampai baru 2 bulan kemarin atau sebulan kemarin ya saya menemukan ada daftar yang saya baca, wah DNA Pro termasuk yang dilarang oleh OJK. Jadi saya berpikir, wah saya sudah punya karya di situ ya. Maksudnya ini apakah ini bisa menjadi sesuatu? Dan benar dugaan saya dibutuhkan untuk hadir dalam pemanggilannya sebagai saksi. Karena mereka ingin tahu bagaimana prosesnya, keterlibatan saya sejauh apa. Saya jelaskan semuanya seperti yang saya jelaskan sama mbak-mbak dan mas-mas di sini. Dari membuat lagu itu ada dapat komisi berapa ya, Mas? Dari membuat lagu, Ya, membuat demo atau lagu. Single dari profesional aja. Ya. Fee-nya berapa? Khusus profesional. ya kalau untuk membuat lagu memang saya ada rate card ya. Tapi kadang-kadang rate card ini harus disesuaikan dengan permintaan khusus kalau ada permintaan khusus. Dan juga disesuaikan dengan siapa saya membuat lagu. Artinya gini, saya ini punya talenta buat lagu tapi nggak bisa main musik. Jadi saya butuh music arranger. Nah untuk dengan DNA Pro dan tim yang bekerja untuk membuat produksi lagunya di kontrak itu kita di angka 115. Oke, jadi saya kira-kira ya, keterlibatan Mas Yosi tidak dalam kegiatan usahanya, tapi hanya membuat lagu yang dipakai DNA Pro itu aja. Iya. Jadi secara profesional Mas Yosi di-hire untuk membuatkan lagu DNA Pro. Dan dia nggak tahu sendiri ternyata di kegiatan usaha tidak ada hubungan sama sekali dengan pekerjaan ini kan. Berarti tadi sudah menerima nominal ya Mas Yosi dari hasil karya Mas Yosi sendiri? Betul, tapi angka yang tadi saya sebutkan itu bukan angka bersih. Karena kan harus ada kemana-kemana ya, studio, mixing, mastering, music arranger gitu. Dan apalagi ini udah 8 bulan berlalu. Jadi ya saya menyatakan siap membantu penyidikan dan apapun yang dibutuhkan untuk menjadi bukti, saya siap serahkan untuk teman-teman di sini, teman-teman polisi. Tapi tadi jasanya Mas Yosi sendiri sudah dibayarkan atau belum? Kan tadi kan itu hanya cuma berupa tadi pengembalian. Maksudnya jasa yang 115 itu sudah diberikan ke Mas Yosi? Iya, maksudnya saya udah itu kan memang sudah semua. Oh, itu sudah semua.
Pembayaran itu nggak ke saya ya, pembayaran itu ke manajemen. Artis sebelumnya kan seperti Mbak Rosa, Mas Ivan Gunawan juga mengembalikan uang meskipun mereka Apa Mas Yosi juga akan seperti itu? mengembalikan uang juga? Ya tadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, saya siap menyerahkan bukti yang dibutuhkan ya. Ya mungkin itu kategori yang tadi teman-teman definisikan dengan yang lain gitu ya. Apapun itulah, kwitansi ke mau apa semua kita serahkan gitu. Tapi diminta nggak sama pihak kepolisian untuk dikembalikan? Bukan Yang mana dikembalikan, diserahkan, bukti Iya. diserahkan. Diminta berarti ada permintaan dari pihak kepolisian ya? Untuk Nggak, dikembalikan. Ada permintaan dari polisi untuk dikembalikannya, minta uang tersebut. Ya sebenarnya kita sama-sama menyepakati karena polisi pun bercerita bahwa siapa aja yang dirugikan, ceritanya juga membuat ya saya mengerti sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa mendukung, bersimpati, korban ada yang sampai jual rumah gitu ya, kesulitan semuanya. Jadi ya ini bentuk itikat saya, itikat baik untuk mendukung penyelidikan ini, sekaligus siapa tahu juga bisa membantu yang lain yang sudah menjadi korban. Kapan akan menyerahkannya Bang Yosi? Bang Yosi kapan akan menyerahkan? Dalam 1 minggu ini ya. Oke, kita belum Mas Yosi tersadarkan ketika DNA Pro ini menjadi ilegal ini sendiri, kapan tepatnya Mas Yosi tahu akhirnya ini menjadi suatu kerugian besar buat Mas Yosi juga? Apa dari teman-teman juga menginformasikan? Oh enggak, saya justru saya baca gini ya. Waktu itu memang sudah ada kasus yang lain yang walaupun beda tapi mirip-mirip gitu kan. Apa itu yang maksud Ponzi scheme ya? Ya kayak gitu mirip-mirip tapi bukan cuma DNA Pro. Nah saya mulai bertanya-tanya karena bukan DNA Pro yang duluan yang disorot kan, ini jangan-jangan sama nih apa yang saya kerjakan. Pas saya baca tuh ada di informasi, ada listnya, wah ada DNA Pro. Nah di situ tuh kalau kurang lebih sih sebulan yang lalu ya. Mas Yosi ini kan, hati-hati nggak, Mas Yosi ini kan sebelumnya udah dari Mas udah pernah ditawarin juga kerjasama dari Mas atau mungkin ikutan juga? Kerjasama maksudnya jadi member gitu. Iya, pernah ditawarin. Pasti mereka tawarin, cuman kan saya nggak tertarik dari awal, tidak invest, tidak jadi member, tidak nyari member. Karena hubungannya Soal acara yang di Surabaya sendiri gimana Mas Yosi? Soal acara yang di Surabaya sendiri tadi dibilang soal acara di Surabaya itu hati lagi nggak untuk orang meminta kerjasama? Mas Yosi lebih hati-hati lagi nggak Mas Yosi? Mas Yosi kemarin kan ada Rosa, Gimana Mas ada Yosi? Mas bentar Mas. harusnya kepada orang aja. Enggak, saya nggak main kayak gitu. lebih berhati-hati ya Mas untuk saat ini? Cara memfilternya gimana sih Mas? Biar nggak keulang lagi kayak gini. Mbak, makasih saya belum pada makan. Oke. Ya udah, baik.